إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang tak terkira. Yang apabila kita mencoba menghitung-hitung akan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, Allah menyampaikan kepada kita, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Maka Allah menantang, silahkan kau hitung akan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepadamu. Maka niscaya engkau tak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya tersebut. Karena nikmat yang Allah berikan begitu banyak, sudah sewajarnya lah kita bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada siang hari ini, dalam upaya, dalam rangka, dalam ikhtiar memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat Jumat yang diawali dengan 2 khutbah dan dilanjutkan dengan 2 rakaat. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kesyukuran kita kepada Allah. Dan janji Allah, siapa yang bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Siapa yang kufur, Allah cabut nikmatnya plus Allah turunkan azab yang pedih. Yang kedua, khatib senantiasa berwasiat bil khusus untuk diri pribadi selaku umat manusia yang penuh dengan kealfaan, yang penuh dengan khilaf, yang penuh dengan dosa. Umumnya untuk kita semuanya, marilah kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita untuk kita pergunakan sebagai sarana peningkatan iman dan takwa. Karena hanya dengan iman dan takwa itu pula lah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyampaikan kepada kita bahwa manusia yang masih hidup itu ada 3 makhluk yang bersemayam di dalam dirinya. Apa 3 makhluk itu? Yang pertama adalah ruh. Ruh adalah makhluk yang Allah ciptakan. Yang kedua adalah jasad. Jasad ini pun adalah makhluk Allah. Dan ketika ruh masuk ke dalam jasad, maka ada makhluk yang ketiga yang akan muncul yang Allah ciptakan. Itulah yang disebut dengan jiwa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga makhluk itu berada tiga-tiganya di dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan manusia yang masih hidup, yang dalam bahasa Arab disebut dengan insan kamil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu masing-masing punya konsumsi, masing-masing punya makanan,
agar ia tetap hidup, dan dia hidupnya bukan hanya sekedar hidup, tapi hidupnya sehat sebagaimana yang sering kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ruh ada makanannya, jiwa ada makanannya, jasad pun demikian. Akan tetapi kebanyakan kita yang hidup di dunia ini hanya mengedepankan makanan-makanan jasad, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ruhnya dalam kondisi yang sekarat dan juga jiwanya dalam kondisi penguasaan jasad. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi makalah manusia-manusia yang serakah, manusia-manusia yang tidak pernah peduli kepada siapapun. Kenapa? Karena diisi jasadnya untuk menguasai ruh dan jiwanya. Sebab itulah turunlah syariat melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu syariat ibadah siam yang insya Allah kita mohon sama Allah, Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Siam ini memang bukan hanya di bulan Ramadan, ada juga siam sunnah, yaitu hari Senin, hari Kamis, kemudian Ayamil Bid, dan juga ada yang namanya siam Daud. Itu semuanya tujuannya agar jasad mau belajar, supaya memberikan kesempatan kepada jiwa dan ruh, supaya ruhnya itu mendapatkan makanan. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat, jasad itu akan mengalami yang namanya kelelahan. Jasad itu akan mengalami yang namanya ngantuk. Sebagaimana saat ini mendengarkan khutbah ada yang ngantuk juga. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jasad. Akan tetapi jasad itu kalau dikendalikan oleh ruh dan jiwa, maka dia akan menurut ketika jiwanya dalam kondisi jiwa yang kuat. Sebab itulah maka dengan datangnya siam, kita dipuasakan, diistirahatkan makan. Makanya lihat, di lapangan atau dalam keseharian di bulan Ramadan, tingkat kepedulian, tingkat ibadah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasa. Kenapa? Karena ruhnya meningkat, jasadnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jiwa ini tergantung mana yang menguasai. Kalau jiwa dikuasai oleh jasad, jadilah orang-orang yang serakah, jadilah orang-orang yang gak peduli sama orang, jadilah orang-orang yang senantiasa senang marah. Dan marah itu tahu nggak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memicunya adalah karena makanan yang masuk ke dalam tubuh, yang kemudian orang menyebutnya darah tinggi. Sebab itulah orang yang kebanyakan makan tanpa istirahat, maka jiwanya akan menjadi jiwa yang senantiasa inginnya menguasai apapun, dengan cara apapun, bahkan dengan cara-cara yang tidak halal sekalipun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau jiwanya dikuasai oleh ruhnya karena sering mendapatkan makanan yang disebut dengan santapan ruhani, maka ketika khutbah pun didengarkan, maka itu mendapatkan santapan ruhani sehingga imannya meningkat, dan iman itu letaknya bukan di ruh tapi di dalam jiwa. Dan tahukah jamaah bahwa jiwa itu isinya ada hati, ada syahwat, ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan lemah ketika kita istirahatkan makan. Maka di dalam Al-Quran, lihat, yang namanya hawa nafsu itu cenderung mengarahkan kepada hal yang buruk. Surat Yusuf ayat 53. Inna nafsa la amartu bisu ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu ini mengarahkan kita kepada yang buruk. Yang harusnya dengerin khutbah tidur. Yang harusnya Jumatan datang lebih awal, dia belakangan. Itu nafsu namanya. Kalau pengen pulang lebih duluan. Kalau salat pengen cepat. Kalau puasa pengennya langsung Idul Fitri. Itu yang terjadi. Itu nafsu namanya. Tapi kalau kemudian itu jiwanya dikuasai oleh ruh, bawaannya kita pengen dekat dengan Allah. Bawaannya pengen dekat dengan ulama. Bawaannya pengen dekat dengan Al-Quran. Maka lihat, orang-orang yang ruhnya dekat dengan Allah, maka jiwanya dikuasai oleh ruh. Dan kemudian Allah menyampaikan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsunya karena sudah dikuasai oleh ruh. Maka kemudian dia jiwanya tenang, jiwanya damai, hatinya tenang, hatinya tentram. Dan ketenangan itu adanya bukan di pikiran, tapi di perasaan. Dan perasaan itu letaknya di dalam jiwa. Sebab itulah kalau orang ada jiwanya labil, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu karena ruhnya tidak pernah mendapatkan santapan. Yang kebanyakan santapan jasmani. Dan biasanya orang-orang yang kebanyakan makan jasmani, bukan tidak boleh. Yang kebanyakan orang makan jasmani, itu cenderung serakah. Pengennya dia yang nguasain, orang lain nggak boleh. Emang dikira hidup itu hanya dia saja, padahal ada yang lain. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipaksa oleh Allah untuk puasa di bulan Ramadan, maka wajib hukumnya. Kalau yang sunnah, kadang ada yang mau, kadang yang tidak. Kenapa? Karena itu hanya kesadaran. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa pun, itu kalau puasanya tidak didasari dengan keimanan, maka puasanya hanya mengalihkan atau merubah makan yang tadinya siang ke malam. Sebab itulah maka ibadah puasa yang harusnya kita lakukan, yang kelak akan kita sambut, yang hari ini kita sudah masuk tanggal 11 Sya'ban, artinya kita hanya tinggal separuh bulan ini. Kita akan masuk ke bulan Ramadan. Maka mari kita persiapkan dengan ilmu, sehingga ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi ibadah yang didasari dengan ilmu. Kenapa? Karena baginda Nabi menyampaikan, "Man amila amalan bi ghairi ilmin la tuqbalu mardudatun." Orang yang beribadah tanpa diiring dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai saum kita yang sudah susah-susah, lapar-lapar, akhirnya cuman hanya dapat imbalan dari hadapan Allah, cuman lapar toh, nggak dapat apa-apa. Dan bagaimana caranya supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda Nabi memberikan kepada kita ilmu melalui sabdanya. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi? Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang didasari dengan iman dan karena mengharap ridho dengan keikhlasan yang dilakukannya, maka imbalannya dari Allah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yuk kita update terus wawasan kita, tambah terus ilmu pengetahuan kita. Terlebih di tengah kondisi dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Gunakan teknologi kita untuk menambah wawasan, bukan hanya sekedar kita untuk hanya membunuh waktu, menghilangkan waktu. Tapi kita pergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin agar kita hari-hari yang kita lewati tidak ada yang sia-sia. Sebab itulah kita tak terasa kita sudah tanggal 11 Sya'ban. Yang tinggal hanya separuh bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Dan baginda Nabi menyampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramahu ala jasau ala niran. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sambut dengan kegembiraan. Mudah-mudahan dengan kegembiraan membuat kita, menghantarkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah syam yang ditambahi dengan semangat menambah wawasan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan kepada kita sebuah renungan dan juga pembelajaran baik diri dan juga bagi yang lainnya. Akhirnya mari kita memohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah.
dengan merendahkan diri kita, menundukkan kepala kita, merasa kita adalah hamba yang paling lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan ibadah syam di bulan Ramadan tahun ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurina wa maulana kulli sahabati rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur li ikhwanana al muslim wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur li ikhwanana al muslim wal mujahidina fi Palestina. Allahumma ansur li ikhwanana al muslim wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur li ikhwanana al muslim wal mujahidina fi Indonesia. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.